persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam. Pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah melalui Zoom virtual dalam rangka menuntut ilmu dan sekaligus bersilaturahim kepada para guru-guru kami, para sahabat kami, yang walaupun melalui virtual ini insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar lagi menuntut ilmu. Salawat dan salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada acara kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan berkahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Kepada jamaah sekalian, dimohon untuk duduk yang tegar supaya kita lebih hikmat. Ada tulisannya, Mbak. Ngilanginnya gimana? negeriku yang kita Indonesia Raya merdeka merdeka bangsa Indonesia. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita yang mulia, bagai cahaya dalam kegelapan.
menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat. Menatap Ibu Pertiwi, mencinta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila memuliakan negeri kita. Kemenangan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita nan mulia. Bercahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat. Menatap Ibu Pertiwi, mencinta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menyatakan negeri kita. Membangun Cara tulisannya gimana ini saya, Mbak? keadilan sejahtera. Cara yang berikutnya yaitu tilawah. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Assalamualaikum Ustazah Zanatul Ma'wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Husnul Fatimah dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Murni. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma haramallahu fayuhillu ma harramallahu. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah beserta orang-orang yang bertakwa. Sungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kusnul dan Bu Murni. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkan, Allah berikan rahmat dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati guru kami yaitu Ibu Ustazah Hajah Jannatul Mahwa. Yang kami hormati Ibu Ketua Porsitma DPC Cengkareng, Ibu Mutafiah dan Ibu Yoyo. Yang kami hormati Ibu Ustazah Mastia, Haja Mastia, dan untuk ustazat yang lainnya, yang maaf saja saya belum hafal namanya, karena kita belum sering ketemu ya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bertemu dalam acara-acara taklim rutin ini, akan membuat kita saling mengenal lagi dan menghafal semua nama ustazat. Mohon maaf. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan acara taklim rutin ustazat wilayah Kedaung. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang terus istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya selaku Ketua Porsitma Jakarta Barat diundang pada acara taklim rutin ustazat yang sekarang berada di wilayah Kedaung. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa
Allah terus memberikan kita waktu luang untuk selalu mengadakan acara taklim rutin ini, dan insya Allah nanti berkembang di wilayah yang lainnya, kelurahan yang lainnya, dan juga insya Allah kita akan membentuk sekecamatan Cengkareng taklim rutin Ustazat ini, sehingga kita bisa bersilaturahmi ya, dan saling mengenal lebih jauh lagi. Alhamdulillah pada kesempatan taklim ini kita mengangkat tema yaitu hikmah Muharram, yang insya Allah Ustazat dan kita semuanya sudah mengetahui ya, bahwa bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah, yang dimana di dalamnya banyak ibadah-ibadah ya yang dianjurkan dan akan dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya lagi nanti paparannya akan diberikan oleh Ustazah Jannatul Ma'wah. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil dan juga menambah ilmu dan wawasan kita. Ya, mudah-mudahan juga Ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya, jamaahnya, dan kita insya Allah terus mengadakan acara-acara taklim ini dan juga taklim yang lainnya, karena di era pandemi ini jangan sampai kegiatan majlis taklim kita itu terhenti. Kegiatan majlis taklim kita itu kosong, tidak ada. Karena kita harus saling menguatkan iman, imun supaya kita menjadi aman. Insya Allah Ustazat kita semua di sini sudah paham. Ya mudah-mudahan kita saling memberi pencerahan, memberikan semangat, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga kita semua bisa bertahan di kondisi pandemi ini, dan mudah-mudahan iman kita terus meningkat dengan ibadah-ibadah yang terutama yang di bulan Muharram yang kita sudah jalankan dan yang akan kita jalankan. Ya mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai Ketua Positma Jakarta Barat, dan juga saya mohon izin saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena saya ada acara Zoom lagi. Mudah-mudahan ya acara ini bisa disimak dengan baik dan memberi manfaat buat kita semuanya. Ya cukup sekian dari saya, mohon maaf lebih dan kurangnya. Bila taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ibu Rina yang sudah memberikan sambutannya kepada kami dan sudah memberikan motivasi kepada kami. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu taujiah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustazah Jannatul Ma'wah dengan tema hikmah Muharram. Kepada guru kami Ustazah Jannatul Ma'wah kami persilahkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan, kita cintai Ketua Persitma DPD Ibu Rina, juga yang berbahagia ini, yaitu terutama daripada
penasehat atau penanggung jawab dari guru-guru kita, Ibunda Ustazah Haja Mastia, Ibunda Ustazah, siapa lagi Mbak Umi yang menjadi pembina TNU? Rokaya. Ustazah Hajah Rokaya. Belum hadir di. Belum hadir beliau. Juga para ustazah yang tidak saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ide yang cemerlang ya dari Ustazah Alfiah ya, barakallah, alhamdulillah. Akhirnya offline kita nggak bisa ketemu, di online kita bisa ketemu. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi kebersamaan kita ya, melepas kangen kita, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa berkumpul di online ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita akan tetap terjalin ikatan ukhuwah Islamiyah, dan juga mudah-mudahan dijadikan sarana untuk mendapatkan curahan rahmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan mudah-mudahan para ustazah yang hadir khususnya di acara ini diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur dalam taat, dan semoga diberikan rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah, dan dijaga mudah-mudahan umurnya umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus bisa memberikan cahaya ilmu kepada masyarakat pada jamaah kita khususnya. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan karunia dan rahmatnya, alhamdulillah. Ini tiada lain adalah karunia yang sangat besar buat kita. Ada banyak hikmah dari pandemi ini ya. Ini salah satunya, kalau diibaratkan jarak ya, ini jarak bisa dilipat di laptop, bisa dilipat di HP gitu ya, Masya Allah. Ini tidak perlu kita keluar rumah, tapi kita bisa bertemu wajah. Ini salah satu hikmahnya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pada hari ini ternilai ibadah di sisi Allah, menjadi sarana menguatkan iman, menambah ilmu, dan mudah-mudahan menjadi spirit untuk bisa lebih baik lagi, mengambil dari tema hikmah Muharram yang akan kita bahas pada hari ini. Shalawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya minaz zulumati ila nuril Islam. Para asatidzah dan para pengurus TRU yang saya banggakan, marilah kita awali kembali dengan Ummul Quran. Kita doakan para ulama kita, para guru-guru kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya riyadhun min riyadil jannah, semoga ditempatkan di taman surga. Dan untuk yang masih ada dan sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan proses kesembuhannya, Allah berikan kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakitnya menjadi penggempur atas dosa-dosanya. Dan kita doakan yang sehat walafiat, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah sehatnya, dan semoga tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas terbaik di dalam agama ini, dan terus bisa mensyiarkan agama Allah ke masyarakat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ummul Quran kedua, dengan ikhlas, niat ikhlas lillahi ta'ala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan corona cepat berlalu, cepat musnah dari negeri kita tercinta dan lingkungan kita,
sehingga mudah-mudahan kita bisa melakukan syiar agama Allah tanpa ada kendala, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was ketika kita bisa bertemu, bersilaturahim, dan melakukan syiar-syiar daripada agama Allah. Kita cukup prihatin dengan kondisi yang ada, sehingga anak-anak kita tidak lagi menimba ilmu, tapi mereka asik dengan game online-nya. Dan di depan mata saya, ya, keponakan saya sendiri itu sampai tidurnya larut malam. Tidak ada yang lebih asik seakan-akan kecuali hanya game online saja. Ini tentu bukan hanya 1-2 anak. Saya yakin ini mencakup seluruh anak yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian besar di antara mereka kecanduan karena akibat dari dampak mereka tidak bersekolah, akhirnya megang HP, ada kuota, dan akhirnya terlena mereka. Kita doakan mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kondisi kembali normal dan anak-anak kita bisa sekolah dan menimba ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terbaik untuk negeri ini. Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para asatidah yang saya hormati, yang saya banggakan, juga para pengurus RU Kedaung Kaliangke, hikmah Muharram yang diberikan temanya kepada saya pada hari ini mengingatkan kita tentu tentang perjalanan daripada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah ya, ayat yang tadi dibacakan tepat sekali, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita terkait dengan 4 bulan haram di antara 12 bulan yang Allah abadikan di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini, menunjukkan kepada kita ada sebuah keistimewaan gitu ya, keistimewaan yang terjadi di 4 bulan haram. Diawali dengan mulai bulan 11 yaitu Dzulqa'dah, kemudian bulan ke-12 yaitu Dzulhijjah, dan bulan yang pertama yaitu Muharram yang kita sekarang ada di dalamnya, dan nanti ada lagi di bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. Inilah yang Allah katakan fiha arba'atun hurum. Ini adalah 4 bulan haram di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan haram itu. Apa sebetulnya hikmah adanya bulan haram ya yang Allah berikan kepada kita? Ini tiada lain adalah di antara 12 bulan itu, kalau kita 12 bagi 3 berarti ya, ada 4. 4 kali 3, 12. Kita punya 4 bulan haram. Berarti sepertiga gitu ya, sepertiga dari 1 tahun itu ada waktu-waktu di mana Allah ingatkan kita untuk mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perang ya ini diharamkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin di 4 bulan haram. Jadi disuruh ngapain ya? Disuruh mendekat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taqarrub yang memang terkait dengan hari-hari yang Allah tetapkan, seperti misalnya di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini adalah hari haji, sehingga di sana kita dapati ada puasa haji ya, puasa tarwiyah, puasa Arafah ya, ada penyembelihan Idul Kurban, kemudian nanti ada sholat dulu ya, ada sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban, dan ada hari tasyrik. Ini adalah hari-hari di mana begitu Allah sangat memperhatikan terkait dengan hamba-hamba, di mana doa-doa diijabah, di mana pahala dilipat gandakan. Bahkan kemarin ya, Arafah itu seperti puasa ya, atau beribadah puasa 2 tahun lamanya. Ini Masya Allah. Dan
kita bertemu dengan bulan pertama ya, bulan Islam pertama yaitu Muharram. Di bulan Muharram juga demikian. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita kenal ada puasa sebelum Asyura, ada Tasu'a ya, hari ke-9, karena untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi di sana. Kemudian bulan Rajab ya, bulan keempat juga demikian, di mana Allah mengingatkan kita sudah akan datang 2 bulan kemudian bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu Ramadan. Maka kita disuruh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Maka hari terkait dengan Rajab pun disunahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi 4 bulan haram ini sangat kental sekali dengan nilai-nilai ibadah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah adanya bulan haram ya, Allah memberikan kepada kita 4 bulan haram ini adalah untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang sia-sia, kita isi dengan hal-hal yang apalagi bukan hanya sia-sia, bernilai dosa, bernilai maksiat. Ya ini jangan. Maka taqarrub yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan sebuah motivasi buat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman di 4 bulan haram itu terhadap diri kalian. Maka sering saya mengingatkan ya buat saya dan buat para jamaah, buat para ustazah, bahwa sesungguhnya ya yang disebutkan dengan kata zalim di dalam ayat itu, di mana kita ketahui bahwa mana zalim itu sendiri adalah wad usai fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu kategorinya zalim. Dan zalim itu bertentangan dengan kata adil. Adil ini wad usai fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Jadi kalau orang salah ya salah, orang benar ya benar gitu ya. Kerudung itu tempatnya di atas, di kepala gitu ya, jadi bukan di kaki. Nah ini kategorinya bisa termasuk kata adil. Tapi zalim ketika misalnya kerudung itu ditaruh buat rok misalnya gitu ya, jadi bukan pada tempatnya, fi ghairi mahali. Jadi kalau orang yang salah, yang koruptor itu malah dibebaskan, sementara ulama yang mensyiarkan agama Allah malah dipenjara, itu adalah zalim. Karena apa? Wad usai fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, begitu. Jadi di dalam sebuah referensi ya disebutkan bahwa zalim ini punya nilai 3 gitu ya. Zalim yang nilainya rendah, ada zalim yang nilainya wasatoh ya, pertengahan, ada zalim yang nilainya dahsyat, besar. Hal-hal yang seperti ini diharamkan oleh Allah, bukan hanya di bulan haram ya, di luar bulan haram juga memang nggak boleh, apalagi ketika kita bertemu dengan bulan haram, ini nggak boleh, karena kita sedang disuruh untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makna zalim secara ringan ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana Allah mengatakan bahwa al-muslim, dikatakan seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baru dikatakan seorang muslim apabila muslim yang lainnya itu selamat dari lisan kita dan tangan kita. Jadi kalau muslim yang lainnya itu selamat dari lisan kita dan tangan kita, baru seseorang itu dianggap seorang muslim. Muslim berawal dari kata salama ya, yusallimu tasliman, selamat. Maka orang Islam itu adalah orang yang bisa bermakna ya, membawa keselamatan, membawa kedamaian, membawa ketentraman, baik kedamaian dan ketentraman di dalam dirinya dan rumah tangganya, dan juga ketentraman buat tetangganya. Sama sebuah nilai filosofi yang kita dapati setelah kita sholat. Kalimat Hamidum Majid ya, kita agungkan nama Allah yang maha terpuji, yang maha indah, yang segalanya lah keagungan itu untuk Allah. Setelah kita hablum minallah, maka kita akhiri sholat kita dengan kalimat salam.
Sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka ketika memberikan salam ke kanan, ya memberikan salam ke kiri, ini menunjukkan apa? Ada sebuah nilai bahwa seorang muslim itu memberikan kedamaian dan ketentraman buat orang-orang yang ada di sekitarnya, buat orang-orang yang ada di lingkungannya. Maka makna zolim yang pertama adalah ketika seseorang di antara keluarga atau masyarakat yang merasa tersakiti dengan lisan kita atau terambil hartanya dengan tangan kita, maka itu kata Rasulullah bukan seorang muslim dia. Jadi seorang muslim itu apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, baru dikategorikan dia muslim yang hakiki, muslim yang benar apabila muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dan ini dikategorikan sebagai zolim tingkat rendah. Jadi orang itu dikatakan zolim. Kenapa? Karena dia tidak bisa menenteramkan hati orang lain. Dia dikatakan zolim karena dia mengambil hak orang lain dengan tangannya. Maka di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wala ta'kulu amwalakum, janganlah engkau makan hartamu itu dengan cara apa? Dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Atau wala talbisul haqqa bil batil. Tidak boleh juga, bukan hanya yang batil, mencampurkan yang halal dengan yang haram juga nggak boleh. Gitu. Jadi yang harus masuk ke dalam diri orang yang beriman itu apa? Halalan thayyiban mubarakah. Jadi yang baik. Nah, begitu pula dengan amalan. Jadi ketika kita seorang muslim, maka amalan kita harus baik. Jadi jangan campurkan ya yang baik dengan yang buruk. Lalu bagaimana kalau itu terjadi? Maka Allah membuka peluang istighfar. Allah membuka pintu istighfar, pintu taubat bagi mereka yang secara tidak sengaja melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, sudah melakukan kezaliman, maka bertaubat ketika hubungannya kepada Allah. Tapi ketika hubungannya kepada manusia, dia melakukan kezaliman yang berakibat orang lain dia sakit hati, maka dia harus minta maaf. Yang terkait dengan harta orang yang dia ambil, maka dia harus kembalikan. Maka Allah tidak akan mengampuni seseorang apabila kaitannya dengan manusia belum selesai. Sampai kepada orang yang berperang di jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, seseorang akan tertahan di pintu surga dengan hutangnya. Sekalipun dia adalah seorang yang berjihad di jalan Allah sampai dia meninggal di medan perang. Itu belum bisa masuk surga. Padahal jaminan orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah surga bagi mereka. Tapi ternyata surga tidak berhak dimasuki orang yang masih punya kaitan dengan manusia yang lain yang di dunia belum selesai. Tuh, Masya Allah. Jadi ketika orang yang berjihad aja nggak bisa masuk surga, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jadi kaitannya dengan manusia, ini perlakuan zalim itu haram hukumnya, nggak boleh gitu ya. Jadi fala tazlimu, jangan engkau melakukan kezaliman fi anfusikum. Di dalam dirimu itu di mana? Fihinna. Fihinna ini kembali kepada 4 bulan haram tadi, nggak boleh gitu. Nah jadi yang tingkat rendah ini kalau kita kaitkan dengan ayat banyak sekali ya. Jadi kalau terkait dengan lisan misalnya, sampai turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celakalah orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela. Ini kan lisan yang mencela, ya kan? Kalau sekarang zaman modern ya, mencelanya bukan lagi lewat lisan ya, dengan tulisan, ketikan. Nah, ini juga sama ketika ketikan kita menyakiti orang lain ya, ini bisa kategorinya sudah zalim kita. Dan Masya Allah ya, apa yang Allah siapkan hutomah ya, neraka yang panas, yang bukan hanya membakar kulit ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia adalah api yang membakar alal afidah, ke lubuk hati yang terdalam, fuad. Jadi lubuk hati yang terdalam ini akan dibakar oleh Allah di neraka hutomah. Disebabkan apa? Karena saat di dunia banyak orang yang hatinya sakit. Banyak orang yang hatinya disakiti, maka nanti orang yang suka mencela itu di akhirat disiapkan oleh Allah hutomah yang membakarnya itu di ulu hati. Kenapa? Karena dulu di dunia dia suka nyakitin hati orang, maka di hutomah itulah hatinya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ayat ini turun hanya mengingatkan kita terkait dengan masalah lisan. Maka ada yang namanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabda beliau,
la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu itu, atau la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, tidak beriman seseorang itu kepada Allah dan hari akhir, kalau dia tidak bisa menahan lisannya, maka Rasulullah menyuruh kita falyakul, maka hendaklah engkau berkata. Kalau tidak bisa berkata baik, ya, maka auliyasmut, berdiamlah. Itu jauh lebih baik daripada perkataan kita menyakiti hati orang lain. Nah, jadi di sini tugas kita adalah Muharram itu, atau bulan-bulan haram, terutama bulan Muharram yang kita rasakan, ya, kita lalui saat ini sebagai tonggak perjalanan hijrah daripada Rasulullah SAW, kita maknai untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada lagi orang yang tersakiti hatinya dengan lisan kita. Tidak ada orang yang terambil hartanya dengan tangan kita. Berarti yang manipulasi, mencuri, markup data, dengan apapun caranya, ketika itu bukan hak kita, maka haram. Maka konsekuensinya berat. Makanan atau benda yang kita ambil bukan hak kita, dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengambil sejengkal, ini tanah ya, terkait dengan tanah seseorang sejengkal, maka tanah sejengkal itu nanti di yaumil qiyamah akan dikalungkan di leher orang yang mengambil itu 7 petala bumi ke bawah itu, Masya Allah ya. Jadi sejengkal tapi 7 lapis bumi ke bawah, itu nanti akan dikalungkan di leher orang yang mengambil, padahal itu bukan tanahnya dia gitu. Ini hak anak Adam. Ya, begitu pula hal-hal yang lain ya, yang dia ambil bukan haknya, itu nanti akan dipikul ya di pundaknya, dan akan diketahui oleh orang banyak bahwa dia sudah melakukan pengambilan terhadap hak anak Adam. Ini nauzubillah min dzalik. Allah nggak main-main dengan hal ini. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang dia punya keterkaitan dengan orang lain. Dan ini masih dikategorikan zalim tingkat rendah. Dan bagaimana zalim tingkat wasaton yang tengah? Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kategorinya dia adalah zalim. Jadi poin kedua, ini kalau yang tadi jaringan ya Ustazah. Kayaknya sinyalnya tuh, Sumi. Iya ya. Iya, sinyalnya nggak ini. Iya, iya. Sinyalnya Ustazahnya yang tepat di tempat. Saya telepon dulu. Keluar ya? Ustazah Ma'wa keluar ya? Iya, Iya, sepertinya Bu. Baik Ibu-Ibu, sambil menunggu Ustazah kita bergabung kembali, saya ingin menginformasikan nanti ada Alhamdulillah. Maaf internetnya mati. Ya. Maaf. Iya. Jadi terkait dengan zalim yang kedua, ini terkait dengan Allah. Jadi ketika dalam surah An-Nur ayat 2, di sana Allah katakan, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang penzina perempuan dan penzina laki-laki itu fajlidu, hendaklah dia dijilid ya. Berapa kali? Kulla wahidin minhuma mi'ah. Kalimatnya adalah mi'ah, 100 jaldah, 100 cambukan. Tapi ketika kenyataannya yang terjadi adalah seorang penzina laki-laki dan perempuan dia dinikahkan, itu kategorinya dia zalim sesungguhnya. Karena dia tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan.
Begitu pula dengan hijab yang Allah perintahkan kepada kaum wanita, kaum Hawa. Ya, hendaklah mereka kulil mukminat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, untuk menundukkan pandangan dan kemudian menjaga kemaluan, dan hendaklah mengulurkan ya kain kudung ya, yang Allah perintahkan kecuali kepada 12 orang yang ada di dalam surah An-Nur ayat 31. Tapi ternyata perintah Allah tentang jilbab ini, tentang menutup aurat ini, kemudian dia beralih kepada apa yang dia maui ya, bukan apa yang Allah maui, maka kategorinya dia tidak mentaati hukum Allah dan dia sudah zalim di sana. Nah, kemudian tingkat yang dahsyat, yang tertinggi diabadikan di dalam surah Luqman ya, kalau nggak salah antara 13 atau 15 di sana Allah katakan, nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, diangkat terkait dengan zolim yang agung. Ya, kata agung ini mengambil dari nama Allah Al-Azim ya, Shadaqallahul Azim, atau Allah Aliyul Azim, Allah yang Maha Agung. Tapi ternyata kata azim ini disejajarkan dengan zolim ya. Ini adalah kezoliman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Apa itu? Maka nasihat Luqman kepada putranya adalah tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah ya anakku, karena sesungguhnya inna syirka ya, bahwa syirik itu adalah la zulmun azim, kezoliman yang sangat besar. Maka di dalam ayat yang lain Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu hanya akan mengampuni dosa selain syirik. Tapi dosa syirik itu Allah katakanlah ya, la yaghfiru dzunub. Allah tidak akan mengampuni dosa yang satu ini kecuali sebelum dia meninggal dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Tapi ketika dia tidak bertaubat akan dosa syiriknya kemudian dia meninggal, maka sebanyak apapun amal yang dia punya, ini semua akan ditolak. Dan tempatnya adalah di dalam neraka. Dan surga Allah tidak terbuka bagi mereka yang punya dosa syirik ini. Maka karena dia adalah kezoliman yang besar, maka dia termasuk kategori zolim tingkat tinggi. Maka inilah akidah. Diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk mensucikan Allah. Tidak menduakan Allah, tidak mentinggalkan Allah, tapi Allah qul huwallahu ahad. Allah ya, dialah yang esa, dialah yang satu. Maka kalimat syahadat yang kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau di dalamnya ayat yang lain Allah katakan wa qad rabbuka alla ta'budu alla iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah saja ya, sebagai satu-satunya Tuhan yang la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kata sekutu ya berarti ini adalah menduakan Allah. Jadi Allah itu bukan dua, bukan tiga. Maka dikatakan bahwa seseorang yang mensekutukan Allah, menganggap Allah itu lebih dari satu, atau menyamakan walam yakul lahu kufuwan ahad, menyamakan sesuatu itu sama dengan Allah, maka kategorinya dia udah syirik. Dia anggap sapu lidi punya keberkahan, sehingga dulu gitu ya, ibu-ibu hamil, anak baru sunat bawa sapu lidi, ya dia anggap dengan sapu lidi bisa menolong dia dari gangguan setan. Nah Allahnya di mana? Dia yakin ada Allah, tapi dia juga yakin dengan sapu lidi. Berarti di sini ada dua kekuatan yang dia yakin. Ini kategorinya apa? Syirik dia, karena ada sekutu bagi Allah. Disamakan ya sapu lidi itu dengan Allah. Nanti ada yang menyamakannya dengan keris, ada yang menyamakannya dengan kalung, jimat, ikat pinggang gitu ya. Wafak itu semacam sihir yang memang diikat di benda-benda tertentu, jimat gitu ya. Ini adalah sesuatu yang menjadi kezoliman tingkat tinggi. Maka Allah hancurkan kaum-kaum yang sebelum umat Nabi Muhammad itu hampir rata-rata karena kesirikan mereka. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Ya, ketika mereka diseru oleh para nabi menyembah kepada Allah, mereka nggak mau. Kaum Ad, kaum Samud, ya, kemudian kaumnya Nabi Soleh. Ini adalah hampir rata-rata umat-umat yang dihancurkan oleh Allah itu karena kemusyrikan yang mereka lakukan.
Ya, ini menjadi pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menodai akidah kita. Maka zolim tingkat tinggi ini punya perhatian tersendiri buat kita. Jadi jangan sampai kita rusak akidah kita dengan hal-hal yang sepele, yang padahal sepele itu bisa menyebabkan kita nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk kepada Muharram ya, bulan yang sedang ada kita lalui saat ini, sebetulnya apa sih keutamaannya ya? Ini saya lihat di satu referensi minimal ada 7 ya, 7 hal di mana kejadian besar itu terjadi di bulan Muharram. Jadi pantas ketika Muharram ini bulan yang pertama dijadikan sebagai bulan haram ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, di bulan Muharram ini Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah di 10 bulan haram ya, yang dikenal hari Asyura. Hari Asyura dari kata asyara. Asyara itu artinya 10. Jadi di hari yang ke-10 di bulan Muharram, disinilah Nabi Adam ya alaihissalam diterima taubatnya. Masya Allah ya. Jadi hari yang bersejarah. Kalau kita kembali ke cerita Nabi Adam, Allah sudah menyatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon larangan ini. Ya, pohonnya sebetulnya nggak begitu dikenal ya, nggak disebutkan dalam Al-Quran itu pohon apa. Ini dia pohon buah. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau makan buah ini. Kenapa dikenal dengan buah khuldi? Ini perkataan iblis kepada Nabi Adam ya. Makanlah buah ini karena buah ini akan mengekalkan engkau. Kekal itu artinya khalidina fiha. Maka orang-orang yang masuk ke dalam surga itu kata Allah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Khalid. Maka disebut dengan buah khuldi. Buah kekekalan. Jadi Adam, kalau engkau makan buah ini engkau akan kekal di surga, gitu. Makanlah. Ini adalah sebuah tipu daya yang dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Adam sesungguhnya masih ragu dan tidak menerima nasihat iblis, tapi iblis datang kepada Hawa, dan kemudian Hawa dengan perasaannya yang lembut ya, kemudian bisa tergoda dan kemudian mengajak Nabi Adam untuk juga memakannya. Maka dari awal kesalahan mereka inilah Allah di dalam surah Al-Baqarah itu menjelaskan begitu panjang lebar dan sangat jelas ya. Ini dicampakkan ya, diturunkan ke bumi. Berapa lama? Ini ada yang mengatakan dalam sejarah 40 tahun lamanya. Jadi nggak langsung diterima taubatnya. Walaupun ada kalimat di dalam surah Al-Baqarah itu fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam menerima beberapa kalimat yaitu diterimanya taubatnya gitu ya. Karena Allah Maha Penerima Taubat, itu nggak langsung ketika di bumi kemudian diampuni, tidak. Ternyata di dalam sejarah satu referensi mengatakan membutuhkan waktu 40 tahun. Jadi kita bisa bayangkan terlunta-lunta kemudian Allah belum memaafkannya ya. Ini kejadiannya diabadikan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Ini ternyata Masya Allah ya, diterimanya taubat Nabi Adam itu ternyata Nabi Adam bingung ya, dengan cara apa lagi dia mau bertaubat. Siang malam sudah beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah, tapi taubatnya belum diterima oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Teringatlah Nabi Adam ketika di surga dulu, itu ternyata ada tiang-tiang di surga, di mana tiang-tiang itu kalau bahasa kita mah mungkin kayak spanduk ya, mungkin juga apa reklame, mungkin seperti itu gitu ya, gambaran kita saat ini. Itu ada tiang-tiang di mana ada nama-nama Allah yang tersanding dengan nama yang bukan nama Allah. Nama apa itu ya? Disitulah Masya Allah ya kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi disandingkan nama Allah itu dengan nama Nabi Muhammad SAW di dalam surga, di tiang-tiang surga. Kemudian Nabi Adam teringat dengan kalimat itu, sehingga Nabi Adam berkata, ya Allah, demi nama Muhammad yang tersanding dengan namamu, ampunilah aku. Allah kaget pada saat itu. Adam, dari mana engkau dapati nama itu? Kata Nabi Adam, ya Allah, aku teringat saat aku di surga. Ada tiang-tiang di mana ada nama disandarkan di samping namamu. Tidaklah ada suatu nama yang tersanding dengan namamu, kecuali sungguh dia adalah orang yang dimuliakan. Dia adalah
sesuatu yang pasti engkau muliakan. Maka aku meminta kepadamu ya Allah demi nama Muhammad gitu, ampunilah aku. Masya Allah, akhirnya langsung Allah mengijabah doa daripada Nabi Adam alaihissalam karena tersandingkan ya, disebutkan oleh Nabi Adam terkait dengan nama Nabi Muhammad SAW. Padahal adakah Nabi Muhammad saat itu? Tidak ada. Belum lagi Adam bertemu dengan Hawa istrinya. Masya Allah, nama Nabi Muhammad SAW sudah menjadi wasilah terampuninya dosa Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, ini luar biasa. Dan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah sumber kecintaan dan sumber kasih sayang Allah untuk makhluk di bumi. Masya Allah, ini kan berarti sebuah kebanggaan buat kita. Jadi sumber kasih sayang Allah, sumber kebanggaan Allah, sumber cintanya Allah ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah yang diberikan kuasa untuk membuka pintu surga, tidak kepada Nabi yang lain. Walaupun beliau diciptakannya terakhir, ya, diutusnya terakhir. Masya Allah, ini kan berarti luar biasa buat Nabi, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosa Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kapan terjadinya? Ini terjadinya di tanggal 10 Muharram. Kemudian apalagi yang kedua ya? Ada kisah Nabi Nuh alaihi salam ya. Ini dikatakan bahwa berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Juhdi ya. Ini dengan selamat setelah dilanda banjir ya, dihanyutkan. Ini selamatnya pada hari apa? Pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Nah, inilah 80 manusia ya yang masuk ke dalam bahtera Nabi Adam alaihissalam, tidak termasuk di dalamnya istri dan anaknya, sekalipun beliau meminta Kan'an untuk masuk ke dalam perahunya dengan sangat meratap gitu ya, tapi tetap Kan'an menolak dan menolak sampai akhirnya Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa laisa min ahli, dia bukan keluargamu wahai Nuh. Dia bukan lagi anakmu wahai Nuh, karena dia memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga adalah kisah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika beliau memerangi kemusyrikan yang terjadi di negerinya, pada saat itu semua menyembah kepada berhala, bahkan ayahnya Ajar pun sebagai pembuat berhala. Dan ada bimbingan Allah kepada beliau untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan membiarkan yang besar ini diletakkan kampak di sana. Kemudian orang beramai-ramai ya mencari tahu sebuah kehebohan yang luar biasa karena tempat peribadatan mereka hancur lebur kecuali satu berhala. Raja bertanya, ini kira-kira perbuatan siapa? Orang-orang sudah menuju kepada satu warga ya yang ada di situ. Siapa lagi kalau bukan Ibrahim? Karena Ibrahimlah yang mengajak kita untuk meninggalkan berhala. Akhirnya Ibrahim dipanggil. Nah, ketika Ibrahim dipanggil, wahai Ibrahim, apakah engkau melakukannya? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, tanyalah kepada berhala yang besar itu, bukankah dia yang memegang kampak? Ini adalah sebuah pelajaran yang ingin diberikan Nabi Ibrahim kepada mereka, ya kepada Namrud dan para pengikutnya, termasuk ayahnya. Dan mereka berkata, mana mungkin berhala ini bisa menghancurkan berhala-berhala yang lain karena dia tidak bisa bergerak, ya, dia tidak bisa melakukan sesuatu di luar dirinya karena dirinya saja dibuat. Ya. Maka disinilah sebuah hikmah bahwa Nabi Ibrahim ingin memberikan wawasan, pemahaman kepada mereka. Lalu ketika berhala ini kalian buat, kemudian tidak bisa melindungi dirinya, kenapa kalian sembah? Ya mungkin tinggal dibalikin kayak begitu ya. Dan apa yang diucapkan Nabi Ibrahim ini bertambah marahlah mereka sehingga Nabi Ibrahim dihukum dibakar. Nah, kapan terjadinya pembakaran itu ya? Terjadinya pembakaran itu dan Nabi Ibrahim selamat ya. Ini adalah pada tanggal 10 Muharram, Masya Allah. Jadi kejadian-kejadian besar yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Kemudian yang keempat adalah kisah di mana Nabi Yusuf alaihi salam ya dibebaskan dari penjara Mesir karena terfitnah sudah melakukan perselingkuhan ya dengan istri raja. Ini raja yang ada di zamannya Nabi Yusuf ya. Ini bukan raja Firaun ya. Ini
tidak dikenal sebagaimana di zamannya Nabi Musa. Jadi berbeda zaman, berbeda raja, di mana perselingkuhan terjadi, dihebohkan gitu ya, bahwa Nabi Yusuf yang sudah melakukan perbuatan mesum kepada istri raja sampai akhirnya di penjara, dan selamat ya dari penjara dibebaskan ini. Nabi Yusuf ini juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian begitu pula dengan Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya karena kesel ya, udah dikasih tahu, udah didakwahi, tapi ternyata belum juga beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus berkata, dalam 3 hari ke depan, kalau kalian tidak bertobat maka azab Allah akan datang kepada kalian. Kemudian Nabi Yunus, mereka akhirnya Yunus dengan ya kapalnya yang ditumpangi goncang, dan keputusannya adalah harus ada yang dikorbankan. Dan ternyata setelah dikocok kalau bahasa kita gitu ya, diundi, yang keluar adalah Nabi Yunus, sampai akhirnya beliau diceburkan ke laut dan kemudian masuk ke dalam perut ikan besar, dan akhirnya diselamatkan oleh Allah, dimuntahkan ya di pinggir pantai. Ini pun terjadi ya, keselamatan daripada Nabi Yunus terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ke-6, kisah Nabi Ayub yang sakit, ada yang mengatakan 7 tahun ya. Bahkan kisah kemarin saya dengar dalam sebuah tausiah, itu ternyata bukan 7 tahun ya. Ada yang mengatakan itu berapa tahun ya? 7 kali berapa tahun gitu ya. Jadi bukan 7 tahun. Belasan apa puluhan gitu ya. Ini lama sekali Nabi Ayub ini sakit, dan menyebabkan orang-orang yang ada di sekitarnya meninggalkannya, termasuk istrinya. Ya, ini kapan Nabi Ayub sehat, sembuh dari penyakitnya? Pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya diabadikan ya. Nabi kita Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi kita Muhammad bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian berpuasa? Kemudian mereka berkata, karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk itu. Maka Nabi yang biasa memang sudah berpuasa di 10 Muharram, mendapati orang Yahudi berpuasa, maka diawali dengan hari Tasu'ah, yaitu hari ke-9. Maka ibu-ibu sekalian, Masya Allah ya, ini 7 kejadian yang diangkat di dalam sejarah terjadi pada bulan Muharram. Ini menunjukkan kepada kita betapa sebuah peristiwa penting ya, peristiwa besar terjadi di bulan ini, dan Allah muliakan. Termasuk di ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW, ini dikenal dengan hari raya anak-anak yatim, dan Rasulullah mendeklarasikan dirinya sebagai Abul Yatama. Beliau adalah bapaknya anak-anak yatim, maka dikenal 10 Muharram adalah hari raya anak yatim. Maka kata Nabi, siapa yang menyantuni atau mengusap kepala anak yatim di 10 Muharram gitu ya, maka 1 helai rambut itu akan menjadi terangkatnya derajatnya 1 derajat. Itu 1 helai rambut. Ya, kalau si anak punya ratusan rambut, maka sebanyak itulah derajatnya Allah tinggikan buat kita yang kafilul yatim, yang menanggung daripada kehidupan anak-anak yatim. Dan Rasulullah sekali lagi menyatakan dirinya adalah bapak daripada anak-anak yatim. Ini juga pelajaran buat kita, bagaimana kita bisa memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak yatim di sekitar kita, terutama yang masih karib kerabat dengan kita. Itu adalah tugas kita. Ya, Muharram ini ya bertambah yatim dari keluarga saya ya, mungkin teman-teman tahu saja, sempat dapat kabar ya barangkali, Masya Allah ya, anaknya masih kecil-kecil ya, suami adik diambil oleh Allah. Jadi bagaimana kita lebih perhatian kepada, pertama adalah yang masih zawil kurba, kerabat ya, anak-anak yatim yang masih kerabat, baru nanti anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Ya, jadi jangan sampai anak orang lain kita perhatiin, ternyata yang kerabat sendiri kita tidak perhatiin. Ini jangan.
Nah, jadi Abul Yatama ini adalah yang dipilih oleh Nabi agar apa? Nabi memberikan sebuah motivasi kepada kita umatnya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Nabi. Aku bersama orang-orang yang menanggung anak yatim itu seperti dua jari ini di dalam surga. Ini terjadi di bulan Muharram. Dan Masya Allah ya, Muharram ini pun dikenal dengan awal hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini bagusnya nanti Ustazah di Mbak Umi ya, satu kesempatan mungkin next time ya, ini bisa disetelkan film Arisala biar tambah semangat ya para Ustazah terkait dengan bagaimana perjuangan hijrah Rasulullah untuk menjaga dinullah, menjaga agama Allah dari Mekah ke Madinah. Ini filmnya banyak ya. Atau Ustazah mau cari sendiri pun di Google, googling, cari tentang video film Rasulullah, ini banyak. Ini bisa kita lihat bagaimana perjalanan beliau pun terjadi di awal hijrah ini ditetapkan adalah dari bulan Muharram. Maka hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah hijrah makaniyah. Makan ini artinya tempat. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk apa? Untuk kemana? Ini namanya hijrah makan, hijrah tempat. Hijrah secara maknawi ya, yang kedua, ini jadi makna hijrah itu dua. Jadi minaz zulumati ila nur ya, dari kegelapan kepada cahaya, dari syirik kepada tauhid, dari malas menjadi rajin, dari jutek menjadi ramah, dari pelit menjadi dermawan. Ya, ini namanya hijrah nilai. Maka disebut menjadi nilai maknawiyah. Nilai itu makna. Jadi hijrah makanya yang pertama tadi hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, dan Rasulullah katakanlah hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah yang kedua setelah futuh Mekah, karena sudah futuh ya kota Mekah dan kota Madinah di dalam kekuasaan Nabi kita Muhammad SAW menjadi dua sumber tanah suci untuk syiar daripada agama Allah hingga saat ini. Dan hijrah maknawiyah ini masih terus berlangsung buat kita umatnya, di mana kita disuruh berhijrah. Dan ayat-ayat tentang hijrah ini banyak ya, diantaranya nanti silakan dibuka surah Al-Anfal ya, mulai dari ayat 72, ayat 74, 75. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqul lahum maghfiratu wa ajrun karim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan pertolongan ya, memberikan tempat tinggal dan pertolongan kepada orang-orang muhajir ya, sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah, maka mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya, maka Allah memberikan kepada mereka maghfirah, ampunan, warizqun karim ya, dan pahala yang mulia. Ini diabadikan di dalam surah Al-Anfal ayat 74. Dan kalimat rizqun karim dijelaskan lagi dalam surah At-Taubah ayat 88 sampai dengan 89. Apa itu? Di samping magfirah, ada khairat ya, kebaikan yang Allah akan berikan ya, ada muflihun ya, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah katakan bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini Masya Allah, begitu banyak yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad yang memiliki motivasi hijrah di dalam dirinya. Jadi bukan hanya beriman, tapi berhijrah, berjihad di jalan Allah. Maka orang-orang yang beriman ini tidak akan terlepas dari makna ini. Iman itu butuh perjuangan. Perjuangan itu jihad. Perjuangan itu meninggalkan yang batil menuju kepada yang benar. Perjuangan itu adalah meninggalkan rasa malas menuju kepada ketaatan. Kita rajin ya ibadah. Kemudian hijrah itu ya membutuhkan pengorbanan. Yang tadinya kita nggak mau tahu dengan tadilah mungkin anak yatim, kita nggak mau tahu dengan tetangga kita yang kesulitan, tapi kita bagaimana mengolah kecintaan kita kepada harta, bukan kita simpan, tapi bagaimana kita bisa berbagi walau di masa pandemi. Ini adalah sebuah tadhiyah yang harus ada di dalam diri kita. Maka pantas ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka
mencirikan mereka dengan amanu wa hajaru wa jahadu, ya. 3 item yang tidak bisa terpisahkan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keuntungan-keuntungan ini, maka ini memberikan sebuah motivasi buat kita bahwa kita harus berubah. Jadi jangan sampai dari tahun ke tahun ketemu Muharram, ketemu tahun baru Islam, kita begini, ya, kita nggak pernah berubah. Ilmunya nggak nambah, imannya nggak nambah, amalnya juga nggak nambah. Ya, harusnya bagaimana ketika kita bertemu dengan bulan haram, ini ada sebuah peningkatan. Kalau dulu ya baca Qur'annya hanya trikul, ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan qul ya ayyuhal. Sekarang harusnya meningkat. Bacaannya apa? An-Naba, An-Nazi'at, ya, Abasa, Al-Mutaffifin. Ini namanya ada peningkatan. Jadi jangan sampai kita bacanya yaitu lagi trikul lagi. Ada sebuah peningkatan. Nah, ini motivasi ya buat saya, buat para ustazah, buat para pengurus TRU, bagaimana kita memaknai daripada hijrah ini adalah sebuah peningkatan. Nah, kalau kita berbicara lagi terkait dengan hijrah, maka hijrah ada 3 poin, ya. Ada yang disebut dengan hijrah i'tiqadiyah. Jadi hijrah i'tiqadiyah ini hijrah secara akidah. Akidah kita ayo bersihin, ya, yang masih ada keyakinan-keyakinan terhadap benda, terhadap arah, terhadap hari baik, bulan baik. Ini tinggalkan. Kenapa? Karena ini sudah merusak akidah kita. Karena sesungguhnya kebaikan, manfaat, mudarat itu tidak ditentukan oleh benda, tidak ditentukan oleh arah angin, tidak ditentukan oleh hari, bulan, tapi ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita berdoa, minta dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Jadi tidak perlu dengan ini mau pesta musim hujan, cari pawang hujan. Nah, akidah kita rusak di sini. Ya, ini anak mau nikah, dihitung-hitung, ya. Hari baiknya yang mana? Hari kelahiran anak kita dengan calon pengantin, calon mantu. Jadi hitung-hitung. Akhirnya dapatnya hari Rebo. Ya wajar kalau nggak ada yang datang. Apalagi pandemi gitu ya. Nah, jadi hari baiknya kapan? Awal bulan, ya, hari Sabtu, hari Minggu. Orang lain uangnya ada, ya, kemudian kesempatannya ada karena libur. Itu kan bagus gitu. Nah, jadi di sini hilangkan, ya, i'tiqadiyah, akidah kita hilangkan dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Ini hijrah. Jadi totalitas, ya, kita minta itu hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi 2 poin. Ibadahnya hanya untuk Allah, minta tolongnya sama Allah. Gitu. Ini ada orang ibadahnya sih sama Allah, tapi mintanya sama siapa? Sama dukun. Gitu. Ada yang lebih rusak lagi, ibadahnya bukan pada Allah, yang sesajen disajikan, ya, minta tolongnya juga bukan sama Allah. Ini lebih rusak lagi. Ada juga yang kebalikan lah, ya, kebalikan dari 2 hal tadi. Jadi totalitas seorang muslim yang berhijrah ini dari sisi hijrah yang pertama i'tiqadiyah, menyembahnya pada Allah, ibadahnya pada Allah, memintanya pun pada Allah. Jadi 2 hal yang tidak bisa terpisahkan, ya, kaitannya semua sama Allah. Semua pasrah, tawakal Allah. Kita bertawakal kepada Allah tentu setelah kita berikhtiar, ya, maksimal kita bertawakal, minta sama Allah, ya Allah, saya udah usaha, ya, sakit misalnya, udah usaha berobat, minum obat ini, obat itu, pasrah kepada Engkau ya Allah, sembuhkan. Kalau memang masih masih belum diberikan kesembuhan, masih sakit, mudah-mudahan sakit menjadi menggempur dosa. Jadi syukurnya, sabarnya, ya, dalam kondisi apapun ini tetap ada menjadi sebuah kepribadian seseorang dan tidak melunturkan akidahnya. Karena ada orang-orang yang ketika diuji luntur akidah dia. Kalau begitu buat apa aku menyembah Allah? Ya kalau aku masih sakit juga, gitu ya. Ini na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah hijrah ubudiyah. Nah, hijrah ubudiyah ini hijrah secara ibadah. Jadi jangan lakukan hal-hal yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah.
Nah, ibadah ini kan syaratnya dua. Diterima ibadah itu yang pertama adalah ikhlas lillah, yang kedua adalah ada contohnya dari Rasulullah. Jadi ketika tidak ada contoh dari Rasulullah, kemudian kita mengatakan ini adalah ibadah, ini namanya bid'ah. Dan seorang muslim ketika dia berhijrah secara ubudiyah, hendaklah dia beribadah melakukan pemenuhan dua syarat tadi. Ya, syarat ikhlas lillah dan kemudian beritiba kepada Rasulullah. Ini masih banyak sebagian umat Islam yang puasa, dia berpuasa katanya buat Allah, tapi nggak dicontohin sama Rasulullah. Puasa apa? Puasa mutih, ya, puasa ngebleng, puasa 3 hari berturut-turut. Ya, ini untuk kedikjayaan, untuk reputasi gitu ya, untuk naik pangkat, untuk apa lagi ya, ini banyak. Puasa hari lahir anak, emang ada dalilnya? Nggak ada. Lah itu Rasulullah puasa, misalnya gitu ya. Nah, kenapa ya Rasulullah engkau puasa? Hari Senin karena kelahiranku, hari Kamis karena amal diangkat. Aku ingin saat amalku diangkat maka aku dalam keadaan puasa. Rasulullah berpuasa di hari lahirnya dan tidak ada kelanjutannya, maka berpuasalah kalian pada hari lahir kalian. Itu nggak ada kalimatnya. Jadi ternyata banyak umat Islam yang berpuasa di hari lahir dirinya dan hari lahir anak-anaknya. Loh, ini kan mengada-ngada namanya. Jadi hijrah ubudiyah, hijrah ibadah, ini harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hijrah khuluqiyah, hijrah secara akhlak. Nah, ini Masya Allah ya, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, wa ma bu'istu li utammima makarima akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dari akhlak mana? Akhlak jahiliyah kepada akhlak Islami. Oh, akhlak Islami apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya oleh sahabat melalui ibunda Aisyah. Nah, wahai Aisyah, ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata, khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Nah, jadi Al-Quran yang berjalan adalah Rasul. Jadi Rasulullah itulah yang senyumnya manis, ya, yang tidak menyakiti hati orang lain, yang rapi. Ketika ada sahabat dilihat, nih laki-laki ya, rambutnya acak-acakan, dia berdoa, sisirlah rambutmu, ya. Artinya performannya ya, ini tampilannya itu sama Nabi suruh rapi. Setelah itu baru berdoa. Jadi akhlak itu dari segala sisi kehidupan kita yang memang mengacunya kemana? Kepada pribadi Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kalau kita ingin berkaca jauh banget lah ya antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah masih tersenyum kepada orang yang meludahi wajahnya ya. Kalau kita Masya Allah ya, baru katanya doang ya gitu ya. Mbak Umi itu kan kemarin diomongin sama si Anu katanya gitu, tapi udah kesel duluan ya, udah gondok duluan misalnya. Nah, itu kita. Nah, belum tentu benar gitu. Nah, Rasulullah benar-benar diludahin tapi masih tersenyum, masih mendoakan, orang yang sakit masih dijenguk. Ya kalau kita mungkin kita doain biarin aja dia mati, mungkin gitu ya. Tapi kan enggak Rasulullah. Nah, kita jauh, tapi minimal ada hal-hal yang memang rutinitas keseharian kita gitu ya, dengan wajah senyum. Rasulullah memberikan sebuah motivasi bahwa tabassum li akhika shadaqah. Kamu tersenyum di hadapan saudaramu itu sudah sedekah gitu. Jadi perbanyaklah senyum. Ya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi tapi kalau pakai masker nggak kelihatan ya senyum kita. Soalnya pakai masker gitu. Ya minimal ada kata-kata ya, ketemu di pasar, gimana Bu kabarnya? Itu kan ketahuan ya wajah kita ceria ya. Wajah yang ceria ya, senyum, salam ya, sapa ya. Ini adalah akhlak-akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang banyak ditinggalkan oleh kaum Hawa adalah akhlak kepada siapa? Suaminya. Ini perlu digarisbawahi tuh ya. Kita ngomong akhlak, tapi suami masih di nomor sekian kan ya. Jadi enggak merasa apa ya, kita harus memuliakan suami kita dengan mentaatinya, dengan melayaninya dengan ikhlas, dengan mensyukuri pemberiannya, dengan menjaga amanahnya. Bahkan yang ada pandemi ini jumlah perceraian itu kemarin di dalam sebuah seminar
per jam itu 50 apa berapa begitu ya? Per jam lah. Ini terjadi per jam, percayaan itu 50 di Indonesia. Ini ada data statistiknya. Dan kebanyakan ini digugatnya oleh siapa? Oleh istri. Kenapa? Karena ketidaksabarannya dengan kondisi pandemi, kemudian dia mensudahi rumah tangganya karena apa ya tadi? Akhlaknya nggak dijaga kepada suaminya dengan mensyukuri apa yang ada. Jadi ketika kondisi tidak normal, ini bersabar. Semua orang terkena dengan dampak pandemi ini. Yang jualan nggak bisa jualan, bahkan yang punya kontrakan pada kosong, ya. Kontrakan saya 3 kosong. Ini adalah sebuah konsekuensi gitu ya, sebuah konsekuensi di mana efek dari sebuah ujian. Bisa jadi ujian ini datang pun karena dosa-dosa kita, dan tiadalah sesuatu itu terjadi kecuali dosa yang dilakukan oleh suatu umat gitu. Nah, kita kembali kepada Allah, beristighfar, ya, bermunajat, minta pada Allah, mudah-mudahan segera pandemi ini berlalu dan kondisi bisa normal. Dan tentu tadi akhlak seorang muslim itu tidak bisa ditentukan oleh waktu. Akhlak seorang muslim itu tidak ditentukan oleh apapun, gitu ya, oleh waktu, keadaan, awal bulan, akhir bulan, itu tidak menjadi pengaruh akhlak seorang muslim. Ketika dia memang berkhidmat kepada suaminya, bukan hanya di awal bulan saja dia senyum-senyum gitu ya, nanti di akhir bulan dia merengut, enggak begitu gitu. Jadi kalau memang akhlaknya mulia dari awal sampai akhir, mau punya mau enggak punya itu tetap senyum, tetap ramah, ya, enggak ngambek gitu ya. Ini jadi istri ambekan, ngajinya udah puluhan tahun. Nah, ini dipertanyakan nih akhlaknya. Lah kan ketemu sama Muharramnya tiap tahun. Nah, ketika ketemu sama Muharram tiap tahun kok masih ada akhlak yang jelek. Nah, gitu. Jadi ketika Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, maka hijrah khuluqiyah, hijrah akhlak ini harus kita perhatikan dalam diri kita. Semoga 3 item yang terkandung di dalam hijrah ini, mulai dari akidah, ya, ibadah, akhlak, ini bisa kita penuhi di dalam diri kita sehingga kita tampil menjadi muslim yang dibanggakan, ya, muslim yang nanti kelak akan dibanggakan oleh Rasulullah di akhirat, ya, bahwa mukatsirum bikumul umam, aku bangga dengan umatku yang banyak. Yang mana? Yang berkualitas, yang tadi akidahnya kuat, ya, akidahnya bagus, yang ibadahnya benar, yang akhlaknya mulia. Itu dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah menggiring kita nanti masuk ke dalam surga bersama beliau. Amin ya robbal alamin. Ya, mungkin barangkali ini saja terkait dengan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan ada spirit buat kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi ketemu tahun baru, ya, bagaimana perjuangan tadi tidak saya kupas terkait dengan hijrahnya sahabat, dan Rasulullah begitu dahsyat, ya, pengorbanan mereka. Kita belum ada apa-apanya. Jadi pantas kalau mereka mah dijamin surga oleh Allah dan oleh Rasulullah. Nah, kita apa yang mau kita banggakan? Jadi kembali ke diri kita, ayolah, siapa sih yang mau menolong kita kecuali diri kita sendiri. Ini sebagai penutup, ya, silakan nanti ditadaburi. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa berkarya, ya. Silakan dibuka nanti surah At-Taubah ayat 105, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah At-Taubah 105. Dan katakanlah Muhammad, hendaklah engkau, ya, umat Nabi Muhammad bekerjalah engkau, ya. Maka Allah akan melihat, ya, daripada amal-amalmu itu. Begitu pula dengan Rasulullah, begitu pula dengan orang-orang yang beriman akan melihat amalmu. Kapan? Nanti saat kita kembali di padang mahsyar. Karena amal-amal itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya sekarang kita tutup-tutup, ya, bukan kita buka. Karena kalau amal kita buka sekarang, ini jadi ria, ya. Kalau ria nggak ada nilainya. Sama dengan seorang yang berhijrah mengikuti Rasulullah,
dari Mekah ke Madinah, tapi ternyata ada niatan lain. Apa itu? Ketika dia melihat wanita yang dia sukai pun hijrah, akhirnya dia ikut berhijrah. Berarti hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena ada wanita yang ingin dia nikahi. Nah, ini dibuka oleh Allah menjadi pelajaran buat kita. Nah, hendaklah di dunia keikhlasan kita harus kita bangun ya. Kalaupun ada orang tahu, ya udahlah ya, bukan karena kita mau ria. Mudah-mudahan ada hikmah buat orang lain. Bukan karena hati kita ingin dipuji. Kita disuruh bekerja karena amal kita akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul, oleh orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Amal kita ini akan dibawa ya ke meja persidangan akbar yang akan terjadi nanti di padang mahsyar yang berlalunya puluhan tahun. Dari fase ke fase mulai kita dibangkitkan dari kubur ya, kemudian berdiri di padang mahsyar dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, matahari sejengkal di atas kepala. Kata Nabi, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sepundak, ada yang selutut, ya, ada yang seperut, ada yang semata kaki. Itu karena saking panas yang luar biasa. Kita bisa bayangkan. Jadi kita bayangkan kondisi itu ya, betapa sulitnya nanti seorang umat Nabi Muhammad saat ada di hadapan persidangan akbar yang akan terjadi nanti di padang mahsyar. Jadi apa yang akan menyelamatkan kita? Ini tadi amal kita. Maka Allah meminta kepada kita wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, kemudian apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan membuka ya amal-amal kita yang pernah kita lakukan dulu di dunia. Kalau amal kita bagus, nah digambarkan di dalam surah Al-Haqqah. Fa amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabi. Seseorang yang diberikan kitab catatan amalnya itu dari tangan kanannya, maka dia berkata, lihatlah, bacalah kitabku ini. Dan aku yakin, ini mulaqin hisabi, aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan hari ini, hari hisab. Dia yakin, karena dia yakin bertemu dengan hari hisab, maka amalnya bagus. Gitu. Dia beramalnya bagus. Maka dia suruh orang lain baca, lihat-lihat. Fayaqulu, maka dia berkata, bacalah kitabku ini. Kemudian fahuwa fi 'aisyati radiyah, maka dia ada ditempatkan oleh Allah di kehidupan yang diridhoi oleh Allah, fi jannatin 'aliyah, yaitu di surga yang tinggi, qutufuha daniyah, buah-buahan didekatkan padanya, sambil dikatakan kulu washrabu hani'am bima ahlaktum fil ayyamil khaliyah. Lihat kalimatnya. Makan dan minumlah dengan enak, dengan lezat ya. Karena amalmu yang telah engkau lakukan di mana? Di hari dulu. Tuh, kholiyah. Di hari dulu. Dulu itu di mana? Di dunia. Karena amalmu yang engkau lakukan dulu di dunia. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wa amaman utiya bishimalih. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dari shimalih, tangan kirinya, maka dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, ya Allah, jangan kau berikan kitabku ini, ya, walam adri ma hisabiyah, aku nggak tahu hisabnya seperti apa. Ya laitaha kanatil qadiyah, hari inilah yang akan mengakhirkan aku ya dengan kenikmatan dunia. Maka ma aghna anni maliyah, tidak berguna lagi hartaku, walam wama aghna maliyah wahalaka anni mali walaka anni sultani, dan hilanglah kekuasaanku. Jadi harta yang banyak nggak berguna, kekuasaan yang tinggi nggak berguna. Yang ada adalah kata Allah, fakhuzuhu fahulluh, ambillah dia, lemparkan ke dalam neraka. Maka ketika amalnya tidak menyelamatkan dia tidak punya bekal, maka tempatnya adalah neraka. Dan ketika itu kalimat yang Allah suruh ya kepada malaikat zamaniyah adalah khuzuhu, ambillah dia, ya, ambillah dia, paksa gitu ya, diambil paksa, diseret ya, diseret dengan emosi yang sangat dahsyat yang ada di dalam diri malaikat zabaniyah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah, dalamnya aja kata Nabi itu 7.000 tahun benda itu nyampe ke dasar neraka. Jauhnya kayak apa itu? Dalamnya kayak apa itu? Apa nggak ngeri kita? Kemudian apa lagi? Fahuwa fi silsilatin dar'uha dira'an sab'una, ya sab'una dira'an fasluhu. Maka dia dirantai
dengan rantai yang panjangnya itu 70 hasta. Ya, ini dia. Masya Allah, ya. Sebuah gambaran amal. Gitu. Jadi dengan hadirnya Muharram, dengan hadirnya hijrah, ayo perbaiki amal kita. Perbaiki hati kita. Perbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang terjaga hati kita, terjaga iman kita, dan terjaga motivasi kita. Jadi hanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah, karena Allah tidak memberikan hidayah itu kepada orang yang nggak mau. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Seseorang tidak akan pernah bisa mengambil hidayah Allah kalau dianya nggak mau. Gitu. Allah tahu siapa yang mau. Kenapa Abu Thalib itu nggak dapat hidayah? Karena dianya nggak mau. Dan Nabi minta merengek-rengek pada Allah, ya Allah berikan hidayah pada pamanku. Loh, orang dianya aja nggak mau, gimana Allah mau ngasih? Gitu. Jadi ada sebuah keterikatan antara irodah al-insaniyah, irodah diri kita dengan irodah ilahiyah. Berpadunya antara irodah insaniyah dengan irodah ilahiyah, inilah akhirnya nyambung hidayah itu. Hati kita mau, Allahnya ngasih. Masya Allah. Maka banyak-banyak doa, ya, banyak doa para ustazah. Kita nggak tahu nasib kita ke depan seperti apa. Ini kisah penutup. Sekali lagi banyak banget penutupnya, ya. Kisah penutup. Ada seorang muazin di zaman Rasulullah SAW. Bagus nggak tuh amalnya sebagai muazin? Kata Nabi, muazin itu nanti palanya paling tinggi, ya, ngelihat Rasulullah duluan, ya, surganya di mana, dimuliakan. Setiap kalimat yang keluar ini akan menjadi pahala yang akan menjadi pemberat timbangan amalnya. Kalimat-kalimat azannya itu. Ini muazin di zaman Rasulullah nggak tanggung-tanggung gitu, ya. Dan ternyata apa yang terjadi ketika dia azan, ya, di satu tempat agak tinggi, ternyata di bawahnya itu ada wanita Persia. Wah, wanita Persia itu cantiknya luar biasa. Jadi disebutkan wanita Persia itu hampir rata-rata dia punya kulitnya ranum itu apa ya? Merah jambu gitu. Rambutnya ikal mayang, ya, matanya cantik menawan, bulu matanya lentik, ya, hidungnya mancung. Subhanallah, ya. Ini cantiknya luar biasa. Lagi azan itu terperangah gitu, ya, melihat kecantikan seorang wanita Persia itu. Saya lupa namanya itu. Sampai akhirnya setelah sholat dia datangi wanita itu. Ini kayaknya bukan kisah di Mekah nih, bukan. Kemudian karena di Mekah nggak ada orang Persia, ya. Kemudian dia datangi dan kemudian pada saat itu si wanita berkata, kalau engkau mau sama aku, cukup maharnya adalah tinggalkan agamamu. Penghafal Quran, hafiz Quran. Lihat apa yang terjadi ketika hawa nafsu sudah masuk ke tulang sumsum, udah ke ubun-ubun, ini lupa sama Allah, lupa sama Rasul, lupa dengan Al-Quran. Sampai akhirnya dia tinggalkan agama Allah. Menikahlah dia. Di hari pertama, ya, belum dia sentuh istrinya, itu ternyata istrinya bilang, bang, kalau bahasa kita, bang, itu rusak itu internet kita itu. Ya udah ntar abang kerjain. Ya baru pengantin baru, semangat taat, ya, mengikuti apa maunya istri itu luar biasa. Dibenerin tuh. Apa kalau bahasa kita tuh? Atap, ya, dibenerin tuh atapnya, dia naik. Masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata dia terpleset, jatuh dari atap. Hari itu juga dia meninggal. Dalam keadaan murtad. Siapa yang menjamin? Amal solehnya udah luar biasa banyak. Hafal Quran. Siapa yang menjamin dia menjadi husnul khotimah? Sejengkal lagi dia masuk surga. Tapi ternyata dia melakukan amal ahli neraka. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Jadi jangan sampai kita berbangga-bangga dengan amal kita karena kita belum tentu akhir hidup kita seperti apa. Perbanyaklah doa, ikhlaskan. Amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kita minta dibersihkan hati kita. Ya Allah, bersihkan hatiku, ya Allah. Bimbing aku dengan hidayah-Mu. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga saya khususnya, ya, para asatidzah yang hadir di sini, para pengurus
TRU, ya mudah-mudahan dijaga oleh Allah iman dan takwa kita sampai akhirnya kita menghembuskan nafas terakhir dengan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Ini Rabbal saja dari saya, mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya juga bukan orang yang terbaik, masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada guru kami, Ustazah Janatul Mawah. Masya Allah, materi hari ini luar biasa ya Bu-Ibu, menjadikan inspirasi, motivasi bagi kita di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tidak menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, dan juga tidak menzolimi Allah. Dan kita menjadi pribadi yang bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Jazakillah khair Ustazah atas tausiahnya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian kita bisa berhijrah dari keyakinan kita yang yakin dengan Allah, berhijrah dengan ibadah kita yang ibadah kita ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya, sunnah Rasul, kemudian berhijrah kepada akhlak. Mudah-mudahan kita menjadi istri yang nerimo, istri yang bersyukur, gitu ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita akhiri acara, akan kami buka acara sesi tanya jawab. Kepada para jamaah silakan yang mau bertanya kepada Ustazah, 3 orang saja. Dengan menunjukkan jari atau sekapa langsung berbicara, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Sudah paham semua berarti. Materinya sangat luar biasa, disampaikan secara gamblang, dan insya Allah paham ya. Tidak ada yang bertanya? Iya, saya Ustazah. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah wabarakatuh. Hawa dan Ustazah yang lainnya. Baik Ustazah, terima kasih atas waktunya. Ini saya mau menanyakan bagaimana Ustazah caranya. Siapa ini namanya? Oh, saya dari Bu Fatma, dari Kalimati, Ustazah. Oh, Masya Allah. Ini nggak kelihatan wajahnya, jadi nggak kelihatan. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Ustazah. Iya, yang ingin saya tanyakan, apakah ada kekhususan ketika kita misalnya berbuat zalim, yang ringan, yang sedang, yang berat, apakah ada perbedaannya caranya kita itu bertaubat, minta ampunan supaya dosa kita itu yang dilakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perbedaannya ketika kita berbuat zalim yang ringan seperti apa taubatnya, ketika berbuat zalim yang sedang seperti apa, yang berat seperti apa? Itu aja, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambung dulu atau langsung? Langsung dijawab dulu saja. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin coba ditanya dulu biar sekalian. Bu Khadijah mau bertanya atau Bu siapa ini ya? Bu Taslimi mau bertanya? Ya sambil nunggu aja kali ya. Oh iya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, ya silaturahim kita nyambung virtual ya Bu Haja Fatma. Masya Allah, ini alhamdulillah kesempatan kita bermuajahah walau lewat layar gitu ya. Mudah-mudahan nggak mengurangi pahala kita bersilaturahim pada hari ini. Terkait dengan pertanyaan apakah ada perbedaan cara bertaubat dari kezaliman 1, 2, dan 3. Nah ini tadi
kalau kita kembali ke Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ada 3 terkait dengan Allah, ada 1 terkait dengan anak Adam. Jadi yang terkait dengan Allah apa? Yang pertama adalah an-nadam. An-nadam itu menyesal. Kemudian setelah penyesalan itu, yang namanya menyesal itu kan berarti ada perubahan ya. Kalau orang wajahnya nyesal gimana? Beda kan dengan orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Orang yang nyesal itu pasti terlihat dari wajahnya. Nyesel saya, ya, sambil sedih-sedih mungkin gitu ya. Itu ada an-nadam. An-nadam itu ada sebuah penyesalan dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan maksiat itu, yang tadi ya, maksiat yang dia lakukan dia tinggalkan. Jadi bukan saya tobat tapi tetap masih melakukan, dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengulanginya. Jadi ada penyesalan, ada meninggalkan, ada tidak mengulangi. Nah ini namanya taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka hendaklah engkau bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Imam Nawawi mengatakan ada 3 itu. Imam lain mengatakan ada poin yang keempat. Apa itu? Ganti dengan amal soleh. Nah, jadi setelah menyesal, setelah meninggalkan, setelah tidak melakukan pengulangan ya, yang kedua kali, karena kata Nabi tiadalah seorang mukmin itu tercebur di lubang yang sama gitu ya, tidak mengulanginya lagi. Karena ada orang yang mungkin ya, berzina sekali, itu nggak mungkin dia melakukan yang kedua kali dengan sadar. Nggak, apa ada orang yang berzina itu nggak sadar? Ada nggak? Nggak ada. Orang zina itu sadar. Dan ketika dia bertaubat, harusnya dia tidak mengulangi lagi itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setan begitu kuat di dalam dirinya, sehingga udahlah gampang, ntar juga kan bisa sholat taubat, ntar bisa taubatan nasuha. Nggak kayak gitu. Zina ini termasuk yang kedua ya, yang hubungannya dengan Allah. Zolim tingkat yang kedua. Ketika bertaubat, meninggalkan dan tidak mengulangi lagi dia, dan dilanjutkan dengan apa? Melakukan amal-amal soleh. Amal soleh itu ya mungkin dia berpuasa sunnah lebih banyak, dia bersedekah lebih banyak, ya dia berzikir lebih banyak, istighfar lebih banyak. Taubatan nasuha. Karena negara kita bukan negara Islam, maka hukum cambuk 100 kali yang belum menikah, rajam sampai mati yang sudah menikah. Ini kan nggak bisa dilaksanakan karena memang tidak kondisinya tidak memungkinkan ya, karena negara kita negara hukum yang tidak mengadop daripada hukum-hukum Islam. Kemudian yang terkait dengan hak anak Adam baru dikatakan taubatnya diterima oleh Allah apabila hak anak Adam itu dikembalikan gitu. Jadi kalau poin berapa tadi itu? 2, 3 itu terkaitnya kan dengan Allah. Yang besar itu musyrik. Nah, musyrik ini taubatnya bagaimana? Ya udah tinggalkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah dan luruskan akidah. Taubatan nasuha yang dulu pernah kedukun, jangan kedukun lagi, jangan ulangi lagi, gitu. Ya. Lakukan amal-amal soleh, hadirkan akidah yang kuat, ya, tidak lagi mempercayai hal-hal ya selain daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu pula dengan tadi yang tengah, ya, hukum Allah yang dia tinggalkan. Ini kaitannya adalah dengan 3 poin yang Imam Nawawi tadi. Ada penyesalan, meninggalkan, dan tidak mengulangi. Gitu. Nah, yang pertama, yang ringan, ya, kategorinya, padahal ini berat ya hubungannya dengan manusia. Harus dikembalikan ketika ada tetangga punya daun pandan. Kita ambil daun pandannya, orangnya nggak tahu. Kita buat ngolok. Nah, ini bagaimana kita taubatnya? Apakah cukup kita taubat sama Allah? Ternyata nggak ada. Sepele itu daun pandan. Baru Allah akan ampuni kalau kitanya minta ridho sama si yang punya rumah. Bu, maaf ya, kemarin ibu lagi nggak ada, daun pandannya saya ambil buat ngolok. Kata yang punya, iya bu, nggak apa-apa, saya ridho. Nah, selesai. Tapi kalau kita nggak ngomong,
itu udah tercatat menjadi sebuah dosa dan itu zalim gitu. Jadi terkait dengan hak anak Adam itu memang harus diikhlaskan, harus dikembalikan. Ya, ambil uangnya dikembalikan. Sama kayak misalnya orang korupsi ya, nggak bisa. Ya udah dia dimaafkan. Terus dendanya hanya sekian, nggak bisa. Menurut hukum Islam semua harus dikembalikan karena bukan uang dia. Gitu. Ya, jadi terkait dengan taubat ini poinnya dua. Poinnya hubungannya hablum minallah dengan hablum minan nas. Gitu. Adakah perbedaannya? Kalau kita lihat sih kayaknya nggak ada ya. Yang satu, yang dua, yang tiga ini semuanya terkait dengan bagaimana penyesalan itu hadir dalam diri kita dan tidak mengulangi lagi. Begitu. Cuma model-modelnya aja, ya model kezolimannya aja yang berbeda-beda. Ya mungkin seperti itu Bu Haji Fatma, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Sudah paham ya Bu Haji Fatma? Sekian Insyaallah. Ustazah atas Insyaallah sambil penjelasannya. belajar. Ya. Baik Ibu-ibu, masih ada yang mau bertanya? Mengingat waktu sudah semakin siang. PR